Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ikuniawati dari kelas Pertanian 7C. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian penyuluhan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tujuan, mendeskripsikan tentang penelitian kuantitatif. Yang kedua, mendeskripsikan sifat dalam penelitian kuantitatif. Manfaat, ada 2, yaitu yang pertama mengetahui tentang penelitian kuantitatif, yang kedua mengetahui sifat dari penelitian kuantitatif. Apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Yang pertama, pemilihan teori. Karena dalam penelitian kuantitatif, langkah utama adalah pemilihan teori karena akan mencangkup proses-proses berikutnya dalam penyusunan hipotesis. Yang ketiga, konsep yang digunakan. Yang keempat, proses metodologi. Dan yang terakhir, pengolahan data yang baik dan benar. Sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat yaitu menggunakan desain cross-seksional dan menggunakan instrumen penelitian survei sosial yang melibatkan pengujian hipotesis. Apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antar teori dan penelitian? Iya, karena pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapan atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menjelaskan teoritis ke bentuk realistis atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Mengapa pengukuran penting dalam penelitian kuantitatif? Pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antar orang-orang dalam karakteristik yang dimaksud. Pengukuran memberikan perangkat yang konsisten atau tolak ukur untuk membuat perbedaan. Pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Apa perbedaan pengukuran dan indikator? Pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus, memberikan kita perangkat ukur yang konsisten, dan memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Ukuran lebih ke hal-hal yang dapat dihitung secara relatif. Sedangkan untuk indikator, yaitu memberikan ukuran konsep dengan beberapa cara dalam membuat indikator seperti melalui sebuah pertanyaan, wawancara, ataupun kuesioner, melalui pencatatan seperti observasi terstruktur, melalui statistik resmi, dan pemeriksaan konten media melalui analisis konten. Indikator lebih ke kemanfaatan konsep yang kurang dalam pengukuran secara langsung. Mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan suatu indikator? Ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasi banyak individu. Ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklarifikasi banyak individu dan dapat membuat perbedaan yang lebih tajam. Apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apa salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Stabilitas karena pertimbangan untuk suatu ukuran lebih stabil dari waktu ke waktu sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut
untuk sampel responden tidak berfluktuasi. Sedangkan validitas mengandalkan reliabilitas, tidak mengandalkan validitas. Bahas. Reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis. Keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Keabsahan yang mengacu pada masalah apakah suatu indikator yang dirancang untuk mengukur suatu konsep benar-benar mengukur konsep. Buat garis besar keasikan utama peneliti kuantitatif, alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka? Yang pertama yaitu pengukuran, yang kedua hubungan sebab akibat, yang ketiga generalisasi, yang keempat replikasi. Mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif? Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup jarang. Karena dalam peneliti kuantitatif, dalam ilmu sosial sering menganggap replikasi atau lebih tepatnya kemampuan mereplikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Bahas. Yang pertama, peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Yang kedua, proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Yang ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, analisis hubungan antar variabel menciptakan pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kuantitatif terhadap penelitian kuantitatif? Mengungkapkan penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu bukan suatu di luar mereka. Mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas ukuran yang mereka diterapkan? Karena peneliti cenderung peduli dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk menentukan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Nah, di sini saya akan menyimpulkan makalah yang sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu dalam proses penelitian kuantitatif mempunyai langkah-langkah atau proses yang berawal dari teori, hipotesis, desain penelitian, rancang ukuran, konsep, pilihan lokasi penelitian, memilih subjek atau responden penelitian, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, temuan atau kesimpulan. Yang kedua, dalam konsep dan ukuran tentang penelitian kuantitatif terdapat konsep-konsep dan indikator dalam pengukuran yang dilakukan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, reliabilitas dan validitas terdapat penelitian kuantitatif, yaitu validitas pengukuran karena mengacu pada masalah apakah suatu indikator atau kumpulan indikator yang dirancang untuk mengukur suatu konsep benar-benar mengukur konsep itu. Beberapa cara untuk menetapkan validitas dieksplorasi dalam teks: validitas wajah, validitas persamaan, validitas prediksi, membangun validitas, dan validitas konvergen. Yang keempat, keasikan utama penelitian kuantitatif terdapat beberapa poin penting seperti pengukuran hubungan sebab akibat, generalisasi, dan replikasi. Yang kelima, kritik penelitian kuantitatif terdapat 4 kritik yang sangat penting yang dibahas, yaitu peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan
institusi sosial dari dunia alam. Proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dan kehidupan sehari-hari dan analisis hubungan antar variabel. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.